masa depan itu nggak ada Google Map-nya. Jadi nggak perlu dipertentangkan antara yang sarjana maupun non-sarjana. Semua orang itu mencari jalannya sendiri-sendiri, sesuai dengan peluangnya maupun zona nyamannya masing-masing. Ibarat kalau kita itu masa depan itu gunung, kita naik gunung ya, ada memang pos-pos pendakian, pos 1, pos 2, pos 3. Ada beberapa jalur atau trek, ada yang dari kota ini, ada yang dari kota B, ada yang dari kota C. Tetapi itu bukan berarti itu jalur terbaik. Ada yang meretas jalannya sendiri-sendiri. Bahkan yang meretas jalannya sendiri, entah dia membabatin rumput, mungkin bisa jadi jalannya lebih cepat dibandingkan dengan yang melalui pos-pos tadi. Yang melalui pos-pos tadi itu ibarat misalnya orang misalnya melalui stratifikasi pendidikan dari SD, SMP, SMA. Kemudian ada pos sarjana, kemudian ada pos S2, ada pos S3. Apakah berarti dia akan berhasil mencapai tujuannya? Ya belum tentu. Mungkin dia terlalu kelamaan berhenti di posnya. Jadi dibilangnya bagi yang non-sarjana dianggapnya kurang produktif, termasuk eksklusif begitu. Sedangkan bagi yang non-sarjana itu meretas jalannya sendiri-sendiri. Jadi dia langsung babat alas, membabatin rumput, meretas jalannya sendiri-sendiri. Dan memang memiliki kebebasan. Jadi kalau memang zona nyamannya itu bagi yang non-sarjana memang agak harus berjuang dulu lebih keras. Jadi semacam produktivitasnya tinggi. Dan bagi yang sarjana memang ada semacam eksklusivitas. Misalnya sekolah masih dibiayain oleh orang tua. Dan tugasnya hanya belajar. Nah toh memang struktur masyarakat kita, struktur sosial kita itu masih ada masalah derajat pangkat. Dan ada perjuangan melalui tingkatan stratifikasi akademis. Bahkan para pejuang kita pun dulu dari Pak Karno pun juga melalui sekolah dulu. Tetapi ini beda kalau masalah keberhasilan ekonomi, beda-beda peluang itu. Lihat aja dari 10 konglomerat nomor 1 di Indonesia, itu yang 9 itu setahu saya bukan sarjana, hanya 1 yang sarjana. Ya, jadi semua orang itu bebas memilih jalannya sendiri-sendiri. Kan kita tidak memilih dilahirkan di rahim ibu mana, apakah ibu kita itu mampu menyekolahkan kita sampai sarjana atau tidak. Jadi yang penting sesuai jalurnya masing-masing. Semua memiliki suka dukanya masing-masing. Yang penting sesuai imajinasinya sendiri-sendiri. Apakah puncak gunung yang mau dituju itu tuh puncak apa? Itu sesuai imajinasinya masing-masing. Ada yang menganggap puncak gunung itu kekayaan atau kejayaan atau ketenaran nama. Tapi ada juga yang puncak gunung atau mungkin bahkan berhenti di tengah gunung pun menikmati pemandangan yang bagus itu cukup. Setiap orang itu imajinasi akan kesuksesan itu berbeda-beda. Ada yang kesuksesan itu ketenangan dan kedamaian, ada yang kesuksesan itu berarti punya mobil mewah, rumah mewah. Tetapi semua orang punya cara pandang sendiri-sendiri. Itu namanya world view atau cara pandang dunia atau mindset. Yang penting hidup itu ada manfaatnya buat orang lain. Itu udah dibilang ada manfaatnya buat orang lain dan diri sendiri. Itu yang dibilang hidup yang produktif dan amanah.